Shalom. Baik, kita akan baca firman Tuhan, Ulangan 30 ayat 19, satu ayat saja. Kita baca 2 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hidup adalah pilihan. Ini kita harus tahu, saudaraku. Kalau kita tidak tahu ini, sering orang ketika ada masalah, ada persoalan, kecenderungannya menyalahkan orang lain. Bahkan ada yang berani menyalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya semua terjadi adalah oleh pilihan hidupnya sendiri. Kita lihat dulu, saudaraku, di dalam Ayub pasal 5, supaya kita melihat dari mana munculnya persoalan. Ayub pasal 5 ayat 6 dan 7 kita baca. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Kita perhatikan di sini, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Ketika dia salah memilih. Kenapa dia salah memilih? Karena dia tidak mengerti apa yang harus dia pilih. Jadi saudaraku, tolong diingat ini. Jadi hidup ini adalah pilihan. Dan memang dari semula pun Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan memberi mereka untuk memilih. Kembali dulu saudaraku, kita lihat bagaimana manusia pertama hingga pada zaman kita pun tetap bahwa hidup itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan kita, saudaraku. Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 2, ini sekedar mengulang ya. Jadi perlu firman diulang-ulang supaya akhirnya kita menjadi betul-betul ingat dan mengerti, lalu kita hidupi. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kembali kita baca 2 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita lihat di sini, saudaraku, setelah Tuhan selesai menciptakan segalanya dan Tuhan melihat apa yang dijadikan itu amatlah baik. Lalu Tuhan membangun satu taman di Eden. Jadi artinya, saudaraku, Tuhan menempatkan manusia itu di tempat yang terbaik. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk memelihara semua ciptaan itu. Tetapi di sana, saudaraku, kita lihat Tuhan memberikan hukumnya. Yaitu tadi, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya. Dengan bebas dikatakan di sini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di sini, saudaraku, Tuhan memberi manusia itu untuk memilih. Kenapa, saudaraku? Jadi supaya jangan lagi kita ya mengulang-ulang pertanyaan atau berkata, kenapa sih harus ada itu? Kenapa harus ada pohon terlarang itu? Jadi alasannya, saudaraku, yang pertama, Tuhan menciptakan atau menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Memiliki pikiran, kehendak atau keinginan
dan juga perasaan. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot yang sudah terprogram. Ya. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang sudah terprogram. Tetapi manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan. Dia memilih, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan harus buat itu? Hukumnya itu, yaitu pohon terlarang itu. Jawabannya, saudaraku, Tuhan menginginkan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah ketika ada pilihan untuk tidak taat, tetapi tetap taat. Itulah kasih yang sejati. Jadi dari semula Tuhan menciptakan manusia itu diberi untuk memilih, saudaraku. Jadi hidup adalah pilihan. Ingat itu, jangan lupa. Hidup itu pilihan. Juga sampai sekarang, saudaraku, kita lihat dulu dalam Injil Matius yang sering kita nyanyikan, di dalam dunia ada dua jalan. Itu nyanyian kita, saudaraku. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Kita baca ya. 2 ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam dunia ada dua jalan, satu yang lebar, satu yang sempit. Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu, sebab itulah kehidupan. Jadi kita diberi untuk memilih, saudaraku, di tangan kita. Ya, ini rahasia yang sering orang tidak paham. Maka seperti yang sering dikatakan orang, saudaraku, secara umum, bahwa jodoh, rezeki, kematian itu di tangan Tuhan. Ingat, saudaraku, Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya. Tetapi kepada kita Tuhan memberi untuk memilih. Jadi jodoh, rezeki, kematian tetap pilihan kita, saudaraku. Kita akan lihat firman Tuhan. Jadi jangan kita katakan, oh saya gagal. Apakah Tuhan salah memberi saya jodoh? Belum tentu pilihan Tuhan. Bahkan pilihan Tuhan pun kalau tidak setia, saudaraku, bisa hancur. Lihat Hawa itu kan pilihan Tuhan. Ya kan? Adam tidak pernah meminta itu. Kita lihat dalam Alkitab. Itu pilihan Tuhan. Tapi tidak setia, tetap hancur. Apalagi kalau pilihan kita sendiri berdasarkan keinginan kita, bisa gagal. Jadi jangan katakan jodoh di tangan Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Makanya diperingatkan seperti ini. Kita lihat dulu 2 Korintus 6 ayat 14, kita baca. 2 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kalau orang benar atau orang percaya dengan orang yang tidak percaya berpasangan, itu pasangan yang tidak seimbang, akan ada ketimpangan. Maka dikatakan jangan pernah berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita berkata saya harus berpasangan, gak apa-apa, ya itu pilihan kita, ya kan? Tuhan sudah peringatkan kepada orang Israel pada zaman dulu, jangan mengambil perempuan-perempuan asing menjadi pasangan hidupmu. Tapi kita lihat, saudaraku, kehancuran mereka banyak oleh karena perempuan asing. Kalau kita katakan jodoh di tangan Tuhan, lalu bagaimana dengan seperti misalnya Salomo yang memiliki ratusan, bahkan 1000 dengan
selir-selirnya itu, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan? Seorang memiliki ratusan istri. Jadi jangan katakan jodoh di tangan Tuhan. Ya, kalau kita serahkan kepada Tuhan, baru Tuhan akan pilih. Tapi kalau kita yang memilih, yaitu pilihan kita, saudaraku. Lalu selanjutnya dikatakan rezeki di tangan Tuhan. Coba kita lihat dulu satu ayat saja dari banyak ayat. Amsal 13 ayat 14. Maksud saya ayat 4 ya. Amsal 13 ayat 4. Satu ayat saja dari banyak, saudaraku. Kita baca. 2 ya. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ini hukum alam, saudaraku. Si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya kalaupun berdoa dari pagi sampai malam, tapi malas, dari mana ada kelimpahan? Jadi di tangan kita, ya, hidup itu pilihan kita, saudaraku. Pilihan kita. Yang selanjutnya, saudaraku, kematian. Ini pun, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada disebut, saudaraku, umurnya digenapi. Kalau disebut umurnya digenapi, jadi Tuhan punya target 70 atau misalnya 80 tahun untuk seseorang. Jadi kalau disebut digenapi berarti genap, seperti target Tuhan. Umurnya ditambahkan, seperti Hizkia ditambahkan dari target Tuhan. Tapi ada umur yang dikurangi. Coba kita lihat, Mazmur 55. Kita baca, saudaraku, ayat 24. Mari kita baca, 2 ya. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Lihat, tidak akan mencapai setengah umurnya. Misalnya kita tidak pernah jaga kesehatan. Pola hidup yang amburadul, yang hancur-hancuran. Bagaimana kita bisa umur panjang, saudaraku? Bagaimana bisa umur panjang? Ada yang dibalikkan, malam gak tidur, pada saat siang tidur, dibalik. Lalu bagaimana ini bisa panjang umur? Saya pernah dengar cerita kawan, kalau di Korea, orang makan bukan karena lapar, tapi karena sudah waktunya. Kalau kita makan karena lapar. 3 kali kita lapar, 3 kali makan, 5 kali lapar, 5 kali makan. Nah ini yang merusak, saudaraku. Ya kan? Nah di sini dikatakan penipu dan penumpah darah tidak akan mencapai setengah umurnya. Ada lagi, saudaraku. Kita lihat dulu dalam Pengkhotbah. Ngeri ini, ngeri. Pengkhotbah 7 ayat 17. Mari kita lihat, kita baca. 2 ya. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jangan terlalu fasik. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Di sana Herodes dengan angkuhnya, dia berpidato, wah ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Langsung datang malaikat Tuhan, dipukul ini Herodes ini mati. Terlalu fasik. Kita lihat, saudaraku, berita-berita di medsos yang begitu lancangnya menghina Tuhan Yesus. Ada pelawak perempuan yang berani menghina Tuhan, terlalu fasik. Tangan Tuhan langsung akan memukul, saudaraku. Jadi di tangan kita, ya, hidup itu pilihan. Kita lihat semakin nyata, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Bagi mereka yang terlalu fasik, siapapun itu, gak peduli siapa. Seperti anaknya Nebukadnezar, mereka minum-minum dengan para tentaranya dan para gundiknya. Minum dengan
perkakas-perkakas yang dari bait Allah dan mengagung-agungkan dewa dan dewi mereka. Tiba-tiba ada tangan menulis mene mene tekel ufarsim. Sekarang ini engkau ditimbang dan terlalu ringan. Saat ini juga kerajaan itu diambil daripadamu dan engkau ditimbang terlalu ringan. Pada saat itu pun anaknya Nebukadnezar itu mati. Jangan terlalu fasik. Maukah engkau mati sebelum waktunya? Ini saudaraku, jadi kalau kita ikuti luar biasa Tuhan yang kita sembah itu. Dia betul-betul nyata, hidup. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, cara-cara kita untuk membela Injil itu bukan dengan cara-cara dunia, langsung misalnya dengan berperang dengan fisik, dengan tegang leher, bukan begitu cara untuk membela Injil. Orang benar itu membela Injil itu adalah beritakan Injil, beritakan kebenaran itu. Itu cara kita. Seperti Paulus yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Demikianlah cara untuk membela, bukan dengan kekuatan fisik, bukan begitu saudaraku. Sebab yang menghakimi adalah tangan Tuhan sendiri. Jadi jelas saudaraku, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa hidup ini di tangan kita saudaraku. Memang ada kalanya saudaraku Tuhan mengambil alih seluruhnya untuk menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala ciptaannya. Tuhan dapat mengambil alih hukum alam ini pun. Bisa Tuhan menguasai pikiran hati seseorang untuk tujuan Tuhan. Contoh saudaraku, seperti Tuhan mengambil alih pikiran atau hatinya Firaun pada zaman itu. Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Supaya apa? Supaya jangan segera melepaskan orang-orang Israel pergi. Supaya kuasa Tuhan nyata. Sehingga nama Tuhan dimasyhurkan di atas bumi pada waktu itu saudaraku. Jadi Tuhan ada saatnya mengambil alih seluruh untuk kuasanya, menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Hukum alam pun bisa dibalik saudaraku. Seperti sungai Yordan yang naik ke atas. Biasanya air mengalir ke bawah, yang lebih rendah Tuhan bisa buat mengalir ke atas. Itu saudaraku, ya, jadi hidup adalah pilihan. Ketika kita melihat kepada hidup kita, entah kita gagal atau apapun, itulah pilihan kita. Itulah pilihan kita saudaraku. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa hidup itu adalah pilihan. Nah supaya kita jangan salah memilih, lalu harus bagaimana? Ini yang penting, mari kita lihat dari firman Tuhan. Mazmur 25. Ini saudaraku, supaya kita jangan salah memilih. Mazmur 25 ayat 12. Mari kita baca. 2 ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lihat begitu jelas di sini saudaraku. Kalau kita orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Bahkan di dalam kitab Yesaya dijelaskan saudaraku, Tuhan akan merintis jalan bagi kita. Dia berjalan di depan, sama seperti pada zaman bangsa Israel saudaraku. Dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Di sana dijelaskan ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan dikatakan di dalam tiang itu ada Tuhan berdiam. Ada Tuhan berdiam. Apa saudaraku fungsi dari tiang awan dan tiang api? Yang pertama saudaraku, melindungi mereka. Pada siang hari ketika mereka berjalan di padang gurun yang luas. Karena mereka tidak berjalan melalui jalan yang umum. Karena coba bayangkan saudaraku, kalau orang berjalan dengan jumlah kurang lebih 3 juta, berapa kilometer panjangnya itu.
Jadi Tuhan membawa mereka dari jalan yang bukan umum karena akan terjadi perang terus bagi daerah-daerah yang mereka lalui. Memang akhirnya mereka berperang, tapi Tuhan sudah latih dulu mereka. Kalau padang gurun yang luas, saudaraku, tak jelas arah, tidak tahu mana tujuan. Tapi tiang awan ini atau tiang api ini, saudaraku, menunjukkan arah dan juga melindungi mereka dari panas terik pada saat siang hari. Pada malam hari ada terang dari tiang api itu supaya mereka bisa berjalan, karena kadang-kadang saat malam pun Tuhan menuntun mereka berjalan dan mereka bisa hangat, tidak kedinginan sebab ada tiang api menyertai mereka. Dan dikatakan atas titah Tuhan mereka berhenti dan atas titah Tuhan mereka berjalan. Ketika tiang itu berhenti, mereka berhenti. Ketika tiang itu mulai bergerak, mereka pun bergerak mengikuti. Begitu jelas tuntunan itu, saudaraku. Bagi kita pun sekarang, tiang awan dan tiang api itu adalah Roh Kudus dan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Amin. Amin. Itu yang menuntun kita. Tetapi siapakah yang akan dituntun oleh Roh Tuhan dan oleh firman-Nya? Dikatakan mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang mau diarahkan, saudaraku. Coba kita lihat Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Ini yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita, saudaraku, saat ini, ya, dan selanjutnya. Ini yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Kita baca 2 ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Lihat, saudaraku, Tuhan di sini berfirman, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dan mataku tertuju padamu, kata Tuhan. Tetapi saudaraku, kita sering seperti ini tadi. Seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Nah, ini yang sering, saudaraku, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Itu yang sering. Sudah pun kita hancur-hancuran dengan pilihan kita selama ini. Tapi masih saja kita tidak kapok-kapok. Sudah pun Tuhan ajarkan firman-Nya. Tapi masih tetap kita memilih keinginan kita. Tidak pernah berkata, Tuhan, ajarlah saya untuk memilih yang tepat sesuai kehendak-Mu. Susah benar kita, saudaraku, berkata seperti itu. Masih saja kita mengendalikan pikiran kita, mengendalikan kekuatan kita. Ini yang menjadi persoalan, saudaraku, dalam hidup kita ini. Makanya kadang-kadang saat dinasehati pun dari firman Tuhan, susah, benar susah. Susah sekali. Seperti yang lalu-lalu, sudah jelas firman Tuhan katakan, kalau saudara tidak mengampuni, kau tidak diampuni. Tapi saya yakin masih ada yang belum mengampuni di tempat ini. Jangan mimpi, saudaraku, diampuni kalau tidak mengampuni. Jadi jangan sampai Tuhan harus menjadi dibuatnya kita seperti bagal itu tadi, harus ditarik. Ya, jangan, saudaraku. Tuhan mau betul-betul menjadikan kita sebagai anak yang dikasihinya. Jadilah kita yang langsung respon, ya, respon. Jangan keraskan hati. Jangan, saudaraku. Kita yang rugi. Karena ketika kita belum menyelesaikan bagian-bagian kita, selesai umur kita apa? Mau ngomong apa kita? Gak ada, saudaraku, bisa lagi diulang. Hari ini hari kita, besok kita tidak tahu. Jangan sombong kita. Kalaupun misalnya kita merasa kuat, kita merasa sehat, jangan sombong. Sedetik nafas bisa melayang, saudaraku.
Makanya apa yang dapat kita selesaikan hari ini, selesaikan. Ampuni saudaramu, ampuni siapapun yang harus diampuni. Maafkan. Kenapa harus ada di sini tersimpan? Padahal Yesus katakan, ketika engkau menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahan, engkau ingat akan saudaramu ada sesuatu. Tinggalkan dulu itu persembahanmu, selesaikan, lalu engkau datang mempersembahkannya kepada Tuhan. Maksud Tuhan apa? Jangan kulihat mukamu sebelum selesai persoalanmu dengan saudara-saudaramu. Itu maksudnya. Tapi masih kita keras. Ingat yang saya sampaikan, firman Tuhan. Bukan hikmat manusia, tetapi firman Tuhan. Tuhan mau mengajar kita, saudaraku, supaya kita jangan salah memilih dalam hidup ini. Selagi kita masih ada kekuatan ini, perlu pilihan kita itu harus tepat. Nanti kita kalau sudah tidak punya kekuatan lagi, merombak banyak hal, tak punya kekuatan lagi, kita akan menyesal. Jadi selagi masih ada kekuatan dan kesempatan diberi Tuhan, bukalah hati untuk Tuhan. Mataku tertuju kepadamu, kata Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk buka hati? Amin. Itu saudaraku, supaya kita jangan salah memilih. Maulah kita diajar oleh Tuhan. Makanya saudaraku lihat, saya menyampaikan firman, tidak pernah menyampaikan dari buah pemikiran saya. Saya hanya menyampaikan firman, buka ayat demi ayat firman Tuhan. Sampaikan di tengah-tengah kita, untuk saudara dan saya. Jadi kita taat kepada firman itu, bukan kepada pendapat manusia. Bukan. Tapi kepada Tuhan. Ketika kita taat, saudaraku, taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah sekarang, bagaimana kalau kita sudah sempat salah memilih, sehingga terjadi masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Nah itulah luar biasanya saudaraku firman Tuhan. Kita lihat dulu ya 2 ayat saja. Roma 8 ayat 28 kita baca. Roma 8 ayat 28, mari kita baca 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat di sini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Dia sanggup saudaraku mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, dari kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Kita salah memilih sehingga terjadi berantakan hidup kita. Tuhan sanggup mengembalikan masa depan itu kembali saudaraku, jikalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi ini kita sudah hancur-hancuran datang kepada Tuhan, tetap tidak mau terima firman. Bagaimana cara Tuhan lagi mengembalikan kita kepada pemulihan itu saudaraku? Ini masalahnya. Makanya saudaraku, orang yang dapat dipulihkan oleh Tuhan adalah yang mengerti kemalangannya. Amin. Mengerti kemalangannya. Saya paham kemalangan saya saudaraku. Saya mengenal diri saya harus seperti itu. Saya perlu Tuhan untuk memulihkan saya. Kesalahan-kesalahan yang dulu Tuhan sanggup perbaiki itu saudaraku. Yang rusak dulu-dulu itu bisa buat Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Tapi bagi siapa tadi dikatakan? Bagi yang mengasihi Dia. Hanya bagi yang mengasihi Dia, saudaraku. Lalu kalau kita betul-betul serahkan hidup kita takut akan Tuhan, maka dikembalikannya saudaraku masa depan kita
Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Mari kita baca. 2 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Akan memunculkan kebenaran kita, saudaraku.